Sementara kalau di Jawa Barat, sebutlah klub di Jawa Barat ada apa aja. Gak akan bisa menyaingi Persib. Karena mun maneh teh sudah, maneh kudu Persib gitu. Ini omongannya Ayu Betik lah yang almarhum yang gue pernah dengar sendiri. Dia bilang kalau saya itu dulu waktu kecil duduk di sini di pangku sama orang tua saya nonton Persib. Sekarang saya duduk di sini bareng anak saya nonton Persib. Jadi turun temurunnya ada, generasi-generasinya udah ada. Nah sekarang nih di episode sekarang ini kita ceritanya nih gue diminta buat ngebahas enggak harus disebutkan ya, membahas Persib. Kenapa? Karena Persib katanya engagementnya tinggi. Kenapa engagement tinggi? Ntar kita bahas ini. Karena ini katanya yang Domande kalau tulisan Indonesia itu fix ke Madrid. Lalu ini yang gak kalah penting nih. Sebaliknya Rodri malah belok ke kanan ke Barcelona. Nah, kalau kata si Fabrizio Romano, si Rodrigo ini dikabarkan udah Hirwigo ke Barcelona. Kan tadinya isunya ke Madrid, udah keluar tuh gambar itu. Ada Diomande, ada Rodri, ada Kukurea dan segala macem. Tiba-tiba malah ditikung ke Barcelona. Ini cerita hampir sama nih mungkin kalau zaman dulu. Kalau nggak salah Karel Poborski berangkat mendarat mau ke Arsenal, pokoknya mau ke sebuah klub lah pokoknya. Gue lupa apakah dia mendarat di London atau di mana. Pokoknya tiba-tiba yang nyamper malah timnya Manchester United. Lalu kemudian malah dibawa ke MU dan kemudian main di situ. Ashley Cole juga pernah lagi di perjalanan di stop ketemu di kilometer 45 apa 52 gitu di tolnya London Birmingham situ. Di stop di situ pindah ke Chelsea. Nah ini Rodri ini pindah ke Madrid itu kan harusnya sebenarnya diharapin buat jadi orang yang bisa gantiin perannya Modric sama perannya Kroos. Apalagi Madrid udah 2 tahun kan gak juara Liga Spanyol. Tapi nyatanya gagal. Mourinho harus nyari pemain baru. Yang levelnya Rodri lah. Siapakah gerangan dia? Apakah Joey Pelupesi misalnya? Nah, ya kan? Jangan wadah-wadah dong, itu idola bangsa itu. Baru memperpanjang perpanjang kontrak dia tuh di Lomel. Lomel tuh divisi berapa ya? Divisi 2 Belgia. Divisi 2 Belgia ya berarti kalau diadu sama juara Liga 1 menang siapa? Nah bagus siapa berarti tuh? Tuh katanya katanya bagusan Liga Belgia. Katanya gitu ya. Tapi kalau diadu sama Liga 1 Lomel gue gak tahu juga hasilnya gimana. Kita gak pernah tahu lah kira-kira. Nah ini kita ngomongin kemarin nih Persib kalah di Piala Presiden. Persib kalah di Piala Presiden dari Persebaya yang kabarnya bermain bagus. Skornya 1-1. Habis itu adu penalti kalah. Ya adu penalti udah persoalan adu nasib sih katanya. Kata Zico yang 136 kali menendang penalti gagal, tendang ke 136 kali sukses. Yang ke 137 gagal ketika lawan Prancis. Gitu kira-kira. Nah ini adu penalti ini jadi Persebaya akhirnya bisa jadi juara nih. Di gelaran pramusim Piala Presiden. Gelaran pramusim yang di sini dianggap penting, katanya penting banget. Penting banget sampai pertandingan terakhir itu openingnya meriah gak karu-karuan, sangat meriah lah. Pertandingannya juga sangat seru, tapi stadionnya kosong dong. Gitu. Kayak agak gimana ya, kayak paradoks gitu. Di negara lain ketika pertandingan seru akan terjadi, Barcelona lawan Real Madrid, Liverpool lawan Manchester United, Arsenal lawan Spurs, habis gitu yang sering berantem lah nih misalnya nih River Plate lawan Boca Juniors, pertandingannya pasti ada penonton. Di kita final yang katanya seru, bahkan cuma pramusim, gak ada penontonnya, padahal kemasannya udah keren tuh. Gitu. Sekarang gue bukan mau ngebahas, episode ini gak ngebahas Persebaya. Karena itu ada episode sendiri. Ini sekarang kita ngomongin Persib. Persib katanya punya fans terbanyak.
Itu bisa diperdebatkan sih. Ini tulis terbanyak emang ada berapa? Terbanyak. Jadi menurut sebuah market research yang pernah dibikin dulu oleh klub Persib, supporter Persib itu risetnya dari sebuah lembaga marketing beneran. Itu ada 18, sekian juta lah katanya. Ini 22 juta orang nih tebakan, gak ada datanya tuh. 18,6 juta itu hasil yang udah jelas tuh. Psikografi, demografi, psikografis, demografis, sampai pendapatan, umur, segala macam, jenis kelamin ada semua. Waktu itu kalau risetnya itu tahunnya Farhan di sana tahun berapa tuh ya? 2012-13 lah pokoknya tahun-tahun segitu. Jadi Persib itu praktis satu-satunya klub di Indonesia yang pernah melakukan market research. Jadi kalau misalnya lu tanya, pendukung Persib berapa? Nah, angkanya itu bisa dipastikan real tuh. 18,6 juta. Hari ini mungkin jadi 22 juta karena bisa aja berkembang kan. Yang anak yang udah umur 16-15 tahun kan bisa aja udah aing mah bobotoh, Persib nu aing gitu. Basis supporternya besar. Terus kalau menurut gua yang pernah kuliah di Bandung, Persib itu memang bukan timnya orang Bandung doang. Persib itu timnya orang Sunda. Sebenarnya bukan Persib aja, tim yang punya basis supporter etnis sebetulnya. Ada PSM Makassar juga, Persebaya juga. Tapi Persebaya kan per hari ini kan terpecah-pecah tuh. Di Jawa Timur ada banyak tim. Sementara kalau di Jawa Barat, sebutlah klub di Jawa Barat ada apa aja. Gak akan bisa menyaingi Persib. Karena mun maneh teh sudah, maneh kudu Persib gitu. Jadi gue punya temen yang ngerti bola aja enggak. Ngerti bola enggak. Menyebutkan pemain Persib yang bagus gitu. Sebutannya pasti Ajat Sudrajat sama Adeng Hudaya. Itu udah gak tahu tahun berapa kan. Tapi kalau Persib main nih di Jakarta. Dia tinggal di Jakarta soalnya. Dia bilang, tak tinggali. Ayah Persib nih enggak nih. Aing mah bobotoh gitu. Nih Persib mau main nih, gua nih bobotoh gitu bilangnya. Padahal dia gak ngerti bola. Tapi memang begitu kulturnya terbentuk. Ini kultur yang bisa aja terjadi di klub-klub lain di Indonesia yang besar-besar tuh kayak PSM, kayak di Persebaya, apalagi ya. PSIS mungkin zaman dulu kalau bokap gua nonton bola, dia bukan orang Semarang. Tapi dia selalu nonton pertandingan sepak bola dan kemudian dia lahirnya di Jawa gitulah. Lalu dia akan selalu mendukung PSIS. Sementara anaknya Persija. Tapi waktu itu masih zaman Perserikatan. Tandingnya cuma 3-4 bulan. Ketemunya grup. Habis itu udah 8 besar kira-kira gitu. Di Persib itu, gak di Persib aja nih, tapi di banyak klub di Indonesia. Dan ini kultur yang sering terjadi ya. Ini omongannya Ayu Betik lah, yang almarhum, yang gue pernah dengar sendiri. Dia bilang kalau saya itu dulu waktu kecil duduk di sini. Di pangku sama orang tua saya nonton Persib. Sekarang saya duduk di sini bareng anak saya nonton Persib. Jadi turun-temurunnya ada, generasi-generasinya udah ada. Cuma di Bandung loh, walaupun hari ini belakangan jadi perdebatan ya. Patungnya itu, patung yang, di jalan apa sih itu? Yang kalau belok kanan ke Hotel Preanger, itu patungnya Yayat Sudrajat. Walaupun sekarang jadi perdebatan, bahkan yang bilang enggak tuh itu bukan Yayat Sudrajat. Kemarin temen juga bilang katanya, siapalah pejabat tuh ada ngomong katanya, enggak dia memastikan bahwa itu bukan patungnya Yayat Sudrajat. Tapi patung itu dibikin ketika Persib main bagus terus tuh. Mereka juara enggak ya? Oh enggak, tahun 84-85 mereka kalah sama PSMS. Nah patung itu dipercaya sebagai patungnya Ajat Sudrajat. Dan gue yakin ketika dibikin dulu disebut sebagai patungnya Ajat Sudrajat. Tapi ya hari ini perkembangan udah banyak, udah 30 tahun kemudian mungkin mulai disebut enggak lah. Yang pasti gue pernah mendengar sendiri, Kang Ajat bilang ke Taufik Hidayat, Pik, pakai bahasa Sunda ngomongnya, lu boleh menang medali emas, tapi yang dibikinin patungnya gua gitu kira-kira. Banyak klub, ini tulisannya gini di depan gua nih. Banyak klub berprestasi tabak. Tapi kenapa Ben? Banyak klub berprestasi tapi kenapa Persib selalu jadi bahan bicaraan? Mungkin karena emang fanbase-nya gede banget kali Om ya? Kagak lah. Apa tuh? Karena lawannya Persija. Oh. Iyalah. Sejarah mah semua sama. Kalau ngomongin sejarah, Persis Solo, PSM lebih tua loh.
Iya. Malah kan sebenarnya sempat jadi percakapan. Persib lahir tahun 33. PSSI lahir tahun 30. Wakil yang mendirikan PSSI itu ada Jakarta, ada Bandung. Nyebutnya nggak gitu ya. Nyebutnya Persija, Persib, PPSM, PSIM, Persis. Jadi kan kemudian jadi perdebatan. Bukan Persib, ini mah orang Bandung. Ya mungkin bukan Persija juga, tapi orang Jakarta. Bisa aja begitu. Nah sekarang apakah dengan alasan itu atau ada alasan, katanya dia ada alasan sejarahnya beneran. Persib berdiri tahun 1919. Gitu. Semua orang membahas Persib. Membahas Persib gimana nih? Positif negatif. Lu kayak podcast supporter Persib nih. Sebenarnya kan gini nih, dulu gue bilang kalau gue kan apalah Liverpool kali lah. Sebelum gue akhirnya pindah ke London, gue Liverpool dulu. Jadi gue datang ke gue ketemu sama orang, kenapa lu mau bikin, gue mau bikin dokumenter tentang Liverpool. Karena Liverpool menurut gue supporternya sangat sangat fanatik. Gue bilang gitu. Terus temennya orang Inggris bilang gitu, emang iya gitu? Lah iya kan? Kan mereka kalau di stadion nyanyiin You'll Never Walk Alone. Itu auranya anu. Terus temen gue ngomong gini, Cup, dia orang Inggris. Di Burnley, itu orang jualan jersey, gak ada jersey tim lain kecuali Burnley. Di Liverpool, lu masih bisa cari jersinya Chelsea. MU musuh mereka aja lu masih bisa cari di sana. Faktanya emang begitu. Jadi maksud gue, kalau kita bilang Persib dibicarakan, iya dibicarakan. Persija juga dibicarakan. PPSM Malang aja tuh, yang kita kagak tahu sekarang ada di liga berapa, dibicarakan loh itu sama kelompok supporternya. Jumlahnya nggak banyak, tapi mereka ada kelompok yang berusaha untuk berusaha untuk menjaga marwahnya PPSM itu tetap ada. Mereka nyebut dirinya apa ya kalau nggak salah, kelompok studi kota deh, karena PPSM itu lahir di tengah kota tua, di sebuah gereja dan siapa namanya ya, pokoknya ada pastor lah bikin anak-anak kecil nih main bola dan kemudian di tahun 1918 atau 1919 gitu. Dan kemudian ada 2 orang yang menyumbangkan pemain ke tim Hindia Belanda. Jadi maksudnya semua tim pasti besar dong. Jangan khawatir, ekspektasi terhadap Persib besar benar. Ekspektasinya yang gimana dulu? Bonek hampir pasti tidak berekspektasi kemarin Persib bisa mengalahkan Persebaya dong. Gitu. Apa ya? Itu tadi, Persib itu timnya orang Sunda, suka gak suka. Tim lain sebetulnya kayak PSM itu timnya bukan cuma timnya orang Makassar, tapi Bugis Makassar. Mungkin orang Mandar gitu, etnis di sana. Sama dukung PSM juga. Tapi kalau secara ukuran jumlah manusia, orang Sunda jauh lebih banyak. Iya kan? Jadinya ini salah satu klub besar. Dan secara struktur bisnis per hari ini klub yang secara keuangan kelihatannya bagus ya. Walaupun beberapa tidak mengakui lah. Bahkan manajemennya sendiri minus. Kan di negara ini hampir gak ada tuh klub sepak bola yang bilang tahun ini klub kami untung. Tapi memang lu bisa lihat anggarannya sekian M, pengeluarannya pasti lebih gede. Karena pemain mahal-mahal, bajak Peralta tuh misalnya. Itu mahal. Habis gitu itu mahal. Lalu kemudian gajinya juga mahal-mahal. Jadi andaikan belanja cuma 100, pengeluaran gak segitu. Tom Hai aja kalau gue lupa berapa tapi satu musim tuh gaji gede aja. Terus ini tim yang secara melakukan sistem tiketingnya, kalau yang gue denger nih, mereka itu naikin harga tiketnya sebagai salah satu cara untuk nyensor penontonnya kayaknya. Karena memang kemudian kalau diperhatiin stadionnya penuhnya beda gitu. Kalau dulu hampir semua pertandingan penuh, sekarang gak semua pertandingan penuh. Jadi kelihatannya kuantitasnya berkurang, tapi kualitasnya ternyata naik. Karena konon kabarnya pendapatan mereka sama persis. Artinya kan secara cara manajerialnya mengkurasi penontonnya udah dengan cara yang tepat. Harga dinaikin tapi jumlahnya jumlah pendapatnya tetap sama. Orangnya berkurang. Itu dilakukan juga oleh beberapa klub lain. Persebaya melakukan hal yang kurang lebih sama.
Persija kurang lebih sama. Nah terus Persib mampu juara mah gak 3 kali. Tripit, juara beruntun 3 kali. 3 kali berturut-turut. Kalau juaranya 5 kali dong. 5 kali. 3 kali berturut-turut. Belanja cukup jor-joran. Harus, tuntutan Bobotoh pasti tinggi. Apakah sesuai? Kalau melihat pre-season kadang-kadang ajangnya pelatih coba-coba. Tapi kalau ngelihat permainan harus kelihatannya mereka mesti coba-coba. Puncaknya tetap nanti liga. Terus yang mesti dicatat nih, match day kedua di tanggal 4 tambah 7, tanggal 11 September nanti. Pertandingan di Jakarta itu Persija lawan Persib. Kabarnya di GBK. Coba deh datang gitu nonton. 12 September bukan 11. 11 itu hari Jumat, 12 September. Maka coba nonton. Nanti kita akan live di sana kan? Live di sana. Nanti itu tuh produser gue yang ngetik-ngetikin ini prompter akan pakai warna biru. Ntar gue fotoin ya buat Jakmania, gue fotoin. Gue fotoin itu. Dia katanya hatinya oranye. Jersinya biru. Nah, sekarang apa yang Persib udah pernah capai? Udah pernah jadi juara nasional udah. Juara nasional doang lah. Di Asia belum. Itu perlu dicapai. Jadi kita kita semua dukung lah. Kemarin kapan itu kalau nggak salah Persib main di Thailand apa ya Ratchaburi itu. Ada orang dengan jersey Persija nonton. Ya nggak apa-apa, mendukung kan. Nggak ada salahnya juga. Karena ketika Persija main di lawan siapa ya? Newcastle apa tuh? Di Australia. Terus ada orang dengan jersey Persib lengkap dengan benderanya mendukung Persija. Artinya kan begitu dia di luar dukungannya sama karena sama orang Indonesia. Jadi Persib kemarin juara, menurut gua penting Persib untuk membuat Liga Indonesia disegani lah. Minimal di Asia Tenggara aja dulu. Ya kita mau ngomong Asia kejauhan, minimal Asia Tenggara aja dulu. Udah jangan sampai kita dikecil-kecilin dulu gitu. Udah merasa hebat dulu timnasnya. Kalah 3-0 kemarin. Ini pas lagi rekaman, tuh udah main 13 menit nih. Indonesia lawan Singapura. Jangannya udah kebobolan, udah berapa nih sekarang? Sabar masih 0-0. Oke, mau nonton dulu pertandingan Indonesia lawan Singapura. Jadi kita udahan dulu sampai ketemu lagi.